semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, welcome to Karang Sambung ya. Welcome to Karang Sambung, ini kampus Anda. Sebelum dirubuhkan ya, minimal lihatlah pemandangannya. Ya, kampus Karang Sambung itu pertama kali didirikan yang dimana bisa mengumpulkan semua mahasiswa bisa bekerja di sana itu adalah tahun 1964. Yang sebelah kiri kita itulah yang kita kenal sebagai Mensa Sukendar Asikin ya. Mensa Sukendar Asikin. Dulu zaman saya, Mensa itu tempat kuliah. Ya, barak-baraknya itu tempat kita. Tapi sekarang karena bertambahnya itu, makanya LIPI mengembangkan asrama. Nah, sekarang asrama itu akan dibongkar ya. Sudah mulai dibongkar, ruang dosen sudah mulai dibongkar, jadi kita tidak bisa mengalokasikan sebanyak 90 orang di sana karena tidak punya ruangan gitu tuh ya. Oke, ini Loulo kira-kira ya. Jadi kita ada di tinggian Loulo ya. Sekarang ini ya, presiden sekarang ini Karang Sambung itu terletak di yang kita kenal sebagai Besuki Loulo Hai kan gitu ya. Nah, ini adalah foto itu yang sebelah kiri kita, yang ini adalah Profesor Sampurno ya. Kalau nggak salah yang ini Ibu E ya. Ini tahun 67 ini mensa kita. Jadi kalau kita sebelum ke lapangan biasanya berkumpul di depan mensa, kalau sekarang berkumpul di depan Totogan ya, itu kira-kira. Nah kalau kita lihat dari udara ya, ini adalah sengaja saya kemukakan untuk mengingatkan kita kepada Pak Agus Handoyo ya. Ini beliau sangat paham terhadap Karang Sambung. Jadi banyak sekali data-data beliau yang kita bisa pakai di dalam menjelaskan itu. Nah, itu kelihatan itu ini Karang Sambung. Ini kita lihat itu ada lembah Karang Sambung. Ini pegunungan yang merupakan sisi-sisi dari antiklin ya. Jadi Karang Sambung ini berupa antiklin tapi sudah mengalami lembah. Ini yang kita kenal sebagai amfiteater ya. Kelihatan ya. Ini lembahnya. Ini difoto dari Gunung Parang oleh Pak Benyamin pada saat awal-awal beliau pulang dari Amerika ya. Suasananya baik, semua langkah pertama untuk pengamatan alam kita biasanya bawa semua mahasiswa kita naik di Gunung Parang kan, kita foto ke arah utara. Ini Gunung Brujul, ini Waturanda ya, ini lembah ya yang Waturanda itu. Di belakangnya itu adalah Panasogan, di Panasogan. Ini Karang Sambung, jadi Anda bisa lihat itu Karang Sambungnya, itu bentuknya amfiteater ya, dia melengkung di sebelah timur. Ya, ini lihat ini ya, di sini kita sebut antiklin. Suaranya masih kedengaran, Fen? Halo? Terdengar, Pak? Halo? Oke, Pak. Nah, kedengarannya. Nah, ini kita lihat itu, lihat ini Songo Loulo, ya, ini lembahnya, ini Gunung Brujul, ini Bukit Brujul, ini Paras, ini kampus kita di bawah Paras di sini ya. Nah ini yang kita kenal sebagai formasi Waturanda itu melingkar begini, ya, jadi antiklin menunjam ke arah timur ya, dia terus membuat semacam amfiteater. Nah lembah ini sudah tererosi. Ya, kita sebut sebagai lembah antiklin Karang Sambung. Nah ini batuan-batuan yang dibentuk oleh Melans Karang Sambung. Ya. Nah, ini kita kenal sebagai formasi Karang Sambung di lembahnya. Di lembah ini dibentuk oleh formasi Karang Sambung. Ya ini yang kita kenal sebagai formasi Waturanda. Ya. Nah, dan di atasnya itu kita kenal sebagai Panasogan.
Oke, itu kira-kira. Ini gambar 3 dimensinya. Ini kita punya kampus di sini, ya. Nah, ini yang Gunung Paras. Ini Gunung Paras sangat berarti buat Profesor Sukendar Asikin almarhum, karena salah satu anaknya yang lahir diberi nama Paraswati, ya. Tuh. Ini yang di sini biasanya kita pengamatan untuk singkapan formasi batu randa yang sangat bagus di sini, ya, di dalam video yang ditayangkan oleh Pak Mirsam itu salah satunya lokasinya di sini diambil. Ya, oke. Nah, kita masuk ke analisis struktur, ya. Nah, ini saya akan beri kuliah, nanti tugas-tugasnya dari Alven atau Igun, ya, atau dua-duanya itu. Jadi kita sudah kenal di dalam kuliah kita itu definisi apa yang disebut dengan struktur geologi, ya. Jadi secara ringkas kita sebut sebagai studi rock deformation. Jadi batuan-batuan yang mengalami deformasi itu yang kita pelajari dalam struktur geologi. Nah, deformasi sendiri itu adalah change in rock caused by force, ya. Jadi perubahan pada batuan karena gaya. Gaya itu adalah force stress, kita sebut stress. Nah, itu adalah luas. Ya. Jadi kalau ada stres dia akan mengalami perubahan baik tempat, panjang, volume dan sudutnya, itu yang kita sebut sebagai strain. Nah, ini yang kita nanti olah, ya, antara strain dan stress. Nah, kita kenal juga dulu bahwa kita kenal apa yang disebut dengan struktur primer seperti lava bantal, kolumnar join, bidang perlapisan, struktur sedimen, konvolut, ya, paralaminasi, cross bedding dan lain itu. Sedangkan dia, aku daring dulu dia, ya. Lagi daring. Ya. Ya, ini struktur sekunder. Ini yang dipelajari dalam geologi struktur. Jadi struktur yang akibat adanya deformasi pada batuan dan struktur ini terekam di dalam batuan. Apakah berupa kekar, berupa lipatan maupun berupa sesar. Ya, ini contohnya. Ya. Nah, oke. Jadi stress itu basic konsepnya itu yang biasa diberikan kita dalam geologi struktur itu basic konsep itu. Stress itu understanding mechanism itu, sedangkan strain itu adalah quantification deformation. Ya, itu. Nah, inilah tipe-tipe daripada differential stress, ya. Ada yang kita kenal sebagai tensional, ada yang disebut dengan kompresional, ada yang disebut dengan shear, ya. Nah, ada yang disebut dengan shear. Nanti kita kenal apa? Simple shear. Ada yang namanya pure shear, ada yang namanya simple shear. Ini yang disebut dengan simple shear, ya. Ini yang disebut dengan pure shear. Oke. Nah, hasilnya apa? Deformasi. Ada dua. Kita kenal, ya. Deformasinya itu brittle dan ductile. Nah, brittle itu akan menghasilkan yang disebut dengan deformasi discontinue, jadi berhenti. Yaitu misalnya sesar, kekar. Sedangkan deformasi yang ductile kita kenal sebagai deformasi yang menghasilkan sesuatu tapi energi dalam batuan itu belum lepas, ya. Itu yang kita kenal sebagai lipatan, ya, dan lain-lain seperti yang diperlihatkan sini, ya. Ini ductile deformation, ini brittle deformation. Nah, ini contoh daripada brittle deformation, dia menghasilkan patahan atau kekar. Ini ada kekar-kekar tensional, ini ada patahannya, patahan. Sedangkan ductile deformation itu menghasilkan lipatan, ya, lipatan seperti di atas ini atau mungkin ini. Ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Nah, tetapi ductile deformation itu kalau ditekan itu bisa berubah menjadi brittle deformation, kan? Gitu. Jadi bisa saja di dalam proses pembentukan lipatan tiba-tiba nanti terjadi pensesaran, ya, karena sudah melewati brittle deformation. Nah, seperti gini contohnya, kan, ini grafiknya. Kalau kita buat grafik stress dan strain, ini brittle, ya, patah. Jadi ini brittle, ini plastic deformation. Jadi plastic ini plastic deformation itu yang kita kenal sebagai ductile.
Setelah dia mengalami perubahan, dia tidak kembali pada keadaan semula. Jadi dia melakukan lipatan, ya. Oke. Nah, ini semua sudah saya cuma mengulang aja, sudah diajarkan sama Pak Mino, Alven, Igun sama saya ya. Nah, tapi saya bagiannya tambang, tapi geologi itu bagiannya Pak Mino ya. Iya, Pak. Nah, ini kita lihat ini. Ya, prinsip-prinsip dasarnya itu ya. Itu. Jadi kita kenal sebagai triaxial model ya. Dan di mana sigma 1 lebih besar dari sigma 2, besar sigma 3 itu contoh ya. Jadi kalau terjadi tekanan, ini contoh tekanan dari atas, dia akan membentuk apa yang disebut dengan pasangan yang kita kenal sebagai shear fracture ya. Shear fracture, terus nanti ada juga terbentuk tensional fracture ya. Tensional fracture ini searah dengan arah tegasan ini ya. Tensional fracture sini, dan kalau seandainya gaya ini kita hilangkan, akan terjadi rekanan begini yang kita sebut dengan release ya. Nah, yang bisa berkembang menjadi sesar itu adalah shear fracture ya. Tensional fracture berkembang menjadi vein ya. Gitu. Nah, ini yang nanti yang kita pelajari karena dia akan menghasilkan sesar. Nah, kita nanti akan mempelajari bagaimana menganalisa struktur itu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau ditekan ada shear fracture ini shear fracture. Ya, ini sigma 1, ini sigma 2, ini sigma 3. Jadi kalau kita lihat daripada model ini, perpotongan bidang kekar yang awalnya kekar dulu ya, shear fracture ini perpotongan yang D itu akan menghasilkan garis ini yang tidak lain sama dengan arah dari sigma 2 ya. Nih, ini tensional fracture nih. Jadi Anda bisa lihat kan tensional fracture. Jadi kalau sejajar dengan arah tegasan ini. Tetapi satu saat kalau misalnya tegasan ini menghilang, berarti ini akan memberi reaksi, ada gaya balik ini akan terbentuk apa yang disebut dengan release. Tensional juga, tapi kita sebut sebagai release fracture. Ya. Ini contoh ini ya. Ini contoh ini. Jadi A, B itu shear fracture ya. Itu yang C itu release. Ya, ini tensional, C tensional ya. Yang D itu release ya. Release. Ini kelihatan nggak gambarnya, Fen? Kan, Pak. Kelihatan. Ini salah satu contoh gabungan dari fracture. Tinggal kita bisa membedakan. Nah, fracture itu nanti ada yang shear, ada tension, ada yang hybrid ya. Tuh. Nah, hybrid itu tensional shear fracture tapi memperlihatkan ada bukaan seperti tensional kan. Tapi shear itu selalu berpasangan. Ya. Ini siapa nih? Nah, Ben? Ada yang bertanya? Ada yang di stasiun kayaknya. Oke. Ini ya. Nah, ini coba lihat ini kan salah satunya ada yang kita kenal sebagai shear fracture ya. Nah, ini shear fracture itu bisa berkembang menjadi sesar. Bisa menghasilkan sesar mendatar, bisa menghasilkan sesar normal, bisa menghasilkan sesar naik ya. Ini tergantung dari posisi daripada sigma 1 ya. Jadi kalau posisi sigma 1-nya vertikal ya, sigma 2 dan sigma 3-nya horizontal, ini akan menghasilkan sesar naik. Nah, kita buat convention ya, kesepakatan. Kalau dia ditekan, ini ditekan secara vertikal, ini yang kita sebut sebagai regime tensional. Ya, yang dua ini ya, sigma 1-nya horizontal. Nah, dia ditekan secara horizontal, ini yang kita kenal sebagai regime kompresional. Ya, nah ada dua, bisa menghasilkan sesar naik dan bisa menghasilkan sesar mendatar, tergantung dari posisi sigma 2, sigma 3. Ya, kalau sigma 3-nya vertikal, sigma 2-nya horizontal, sigma 1-nya horizontal akan menghasilkan sesar naik. Kalau sigma 2-nya vertikal, sigma 3-nya horizontal, sigma 1-nya horizontal akan menghasilkan sesar mendatar. Nah, ini nanti akan kita pelajari nih. Jadi sesar-sesar yang dihasilkan oleh gaya yang sudah terjadi dulu itu meninggalkan jejak di dalam batuan. Nah, kita bisa lihat ya secara deskriptif, kita bisa melihat bahwa
bahwa apa namanya ada sesar, tapi kita nggak tahu jenisnya apa. Ya, apakah dia planar, apakah dia oblik, ya, apakah dia outside, itu yang kita akan cari nanti di lapangan didasarkan pada data-data yang kita temukan, ya, itu. Nah ini sama aja tadi ya. Nah, ini contoh ya, itu jadi 3 dimensinya. Jadi kalau kita punya sigma 1 vertikal begini, ya, akan menghasilkan shear fracture. Artinya apa? Kalau shear fracture ini saya bisa ukur di lapangan, berarti saya bisa mentahu arah sigma 1. Kan begitu anunya kan? Prinsipnya itu. Karena sigma 1-nya sudah tidak ada, sudah terjadi kan? Tapi dia meninggalkan ya shear fracture yang satu saat bisa berkembang menjadi sesar. Ya. Nah, itu. Nah, sigma 1-nya apakah bentuk shear-nya gini, apa begini? Nah, ini yang kita pelajari ya. Oke. Nah, ada 2. Ini kelihatan, Fen? Kelihatan, Pak. Nah, ada 2 yang kita kenal di dalam struktur. Ada yang disebut dengan pure shear, yang ini seperti gini. Ini pure shear ini yang kita dengan simple shear. Ada pertanyaan buat mahasiswa ini? Enggak, Pak. Ada nanya nggak, Bos? Waduh, Enggak, Pak. hilang semuanya. Belum Ada, katanya, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, kita lihat ini ya. Pure shear itu, lihat ini arah tegasannya itu dia berlawanan arah, tetapi dia satu garis gini. Ya, nih. Tapi kalau simple shear itu dia berlawanan arah, tapi tidak satu garis. Ya, sehingga bisa terjadi deformasi. Nah, ini kenapa bisa terjadi deformasi di sini? Ini langsung aja kan terjadi deformasi, menghasilkan shear fracture. Nah, shear fracture ini tidak cuma satu, di sini juga ada, di sini juga ada, ya kan? Nah, bisa ada di sini, ya kan? Ada juga di sini, ya begini, ada juga di sini, kan begitu shear fracture-nya kan? Nah, sehingga kalau ini bergerak menjadi sesar, akan terjadi deformasi juga di tengah-tengahnya sini. Ya, di tengah-tengah ini yang kita kenal sebagai simple shear, kan itu. Nah, oleh sebab itu setelah simple shear terjadi begini, ya, ini jadi begini, itu terjadi. Nah, ini terurai menjadi kompresi, extension. Kembali lagi ke konsep pure shear ya, bahwa shear fracture yang terbentuk begini bukan ditekan langsung dari arah begini, tapi akibat adanya pergerakan simple shear ya. Dulu di SMA kita kenal sebagai couple ya. Itu. Waduh. Oke, ya. Nah ini Moody and Hill ya membuat ini ya. Jadi kalau ada ada gaya utama begini, dia menghasilkan simple shear yang ini, pasangan ini ya. Satu ini ya. Nah, ini yang dikenal sebagai orde pertama ya gitu. Nah, kalau ada gaya begini ya, gaya begini, ini kalau kena bidang kerja, dia terurai ya. Dia terurai. Satu yang arah ke sini, satu yang tegak lurus ke sini, ya kan? Nah, yang tegak lurus ke sininya membentuk lagi shear fracture arah begini, ya. Ini yang kita kenal sebagai orde kedua, ya. Nah, ini ya. Tuh, jadi ini yang orde kedua ini ya, itu akibat uren gaya ini.
Nah, order kedua. Nah, seterusnya nanti bisa menjadi order ketiga. Nah, ini apa namanya? Lama-kelamaan itu kurang terlalu dipercaya sehingga muncullah konsep shear fracture itu, ya. Nah, ini shear fracture ya. Ini contohnya, ini yang pure shear ya. Nah, ini pure ini ada pasangannya, ya. Dia bisa berkembang menjadi sesar. Nah, ini gambarnya kebetulan sesar mendatar. Nah, di antara inilah bisa muncul ya ada tensional fracture. Nah, misalnya kalau ada Anda lihat di sini ya, ada tensional fracture. Nah, gini. Nah, ini ya. Jadi kalau sesar ini berkembang, ya itu ada tensional fracture ya. Ada tensional fracture itu ini. Nah, jadi kalau orang mempelajari tensional fracture ini, itu orang akan bisa menduga gerakan dari sesar ini. Itu dulu waktu saya masih kuliah kita pakai itu ya. Jadi kita cari struktur penyertanya itu seperti tensional fracture. Kalau ini ditekan begini, ada lipatan begini. Kan ada lipatan tegalus sini ya. Nah, terus apa namanya, kalau ini terurai ada arah begini sehingga kita bisa mencari shear fracture, tension fracture dan lipatan ya. Seperti ini. Jadi lipatan ini. Jadi ini kalau ada tensional fracture arahnya begini, itu jadi gerakan sesar itu membentuk sudut lancip. Nah, itu digambarkan ini. Itu zaman dulu kita punya software ya. Kita kerjakan itu semua. Ya. Nah, jadi ya ini ya gitu. Jadi ini ada lipatan kecil yang dibentuk oleh akibat gerakan sesar ini ya. Ada juga tensional fracture. Nah, gitu kan tensional fracture ini. Nah, gerakan-gerakan tensional fracture itu kita ukur. Jadi kalau kita mengukur gauge fracture atau tensional fracture, kita mengukur shear fracture ya, kita mengukur lipatan, berarti kita bisa memprediksi gerakan daripada sesar ini. Sesar ini diperkirakan membentuk struktur-struktur penyerta ini. Jadi kalau saya ukur ini artinya, nah itu yang kita pakai ya, kita pakai untuk menentukan sesar karena kita nggak tahu sesarnya itu arahnya mana, bergerak apakah dia naik atau mendatar atau normalnya pun juga apakah dia oblik ya atau dia planar saja biasa aja ya. Nah itu ya gitu tuh. Nah, sampai di sini dulu dipahami supaya mengerti kenapa Anda disuruh mengukur gauge fracture, mengukur atau tensional fracture atau shear fracture. Ada pertanyaan? Woi. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Pak. Oh, oke, belumnya? Oke, selanjutin itu nih. Nah, ternyata di dalam kita kerja dalam satu zona sesar ini ada sesar. Di antaranya itu akan terjadi deformasi. Deformasi itu tidak lain akan bisa menghasilkan lipatan, akan bisa menghasilkan tensional fracture. Nah, kita balik untuk mengetahui deformasi akibat gerakan sesar ini, boleh kan saya mempelajari ini struktur penyertanya? Nah, kalau saya mempelajari dengan baik ini, berarti gerakan sesar ini saya bisa tahu kan arah kemana? Seperti ini kan? Kalau saya mempelajari yang ini, tensional fracture sini, ya sama ada lipatan begini, itu boleh kan? Ini arah lipatan sumber lipatan, ini arah ini. Kalau saya pelajari ini berarti gerakan sesar simple shear-nya ini bisa saya tahu kan? Itu bisa paham? Paham ya? Nah, di alam, di batuan itu yang terekam yang ini, bukan gerakan ini. Gerakan ini bukan terekam ini. Ya.
yang teram. Jadi kalau saya mengukur ini, mempelajari ini, menganalisa ini, berarti gerakan ini saya bisa prediksi kan? Ya. Boleh? Bisa paham? Bisa, Pak. Baik. Bisa. Oke, ya. Nanti kita bahas lebih detailnya lagi Dian ya. Nah, ini cuma hubungan ya. Dulu. Jadi kalau kita punya ini pasangan shear fracture ini fold, ini juga fold ya. Ya, perpotongan dua shear fracture ini tidak lain adalah sumbu sigma 2. Ya. Sumbu sigma 2. Sigma 1 itu adalah sudut lancip daripada sistem sesar ini, sudut lancip ini. Sigma 3 itu berada di sudut kumpul. Ya. Nah, jadi kalau bidang yang ini itu adalah bidang antara sigma 1 dengan sigma 2 karena ini berupa garis, ini bisa membentuk bidang kan? Bidang yang ini. Bisa paham ya? Sedangkan bidang di bawah ini yang kita kenal sebagai bidang H, ya bidang H itu adalah bidang sigma 1 dengan sigma 3. Ya, gitu tuh. Nah, kalau nanti ada satu lagi bidang yang tegak lurus ini, bidang sigma 2 dengan sigma 3. Ya, bisa paham ya? Oke. Nah, kita masuk ke, nah, gunanya apa? Kita mengetahui ini salah satu contoh, misalnya kita punya dua kekar ya, kekar shear. Nah, kita mempunyai dua kekar shear. Kita tahu kan? Ini adalah kekar shear 1, ini kekar shear 2. Kita tahu bahwa dia pasangannya. Ya, pasangannya. Nah, untuk menentukan posisi daripada sigma 2, itu kan tinggal perpotongan aja kan. Kita dapat sigma 2 di sini. Ya kan? Sigma 2 di sini. Nah, untuk mendapatkan sigma 1, ini kan sudut lancip. Kita hitung aja. 90 derajat dari sigma 2 ini dapat bidang ini. Ya kan? Nah, dapat bidang ini. Jadi bidang ini adalah bidang sigma 1 sama sigma 3. Kan begitu? Karena dia tegak lurus terhadap sigma 2. Kan begitu? Bidang ini. Nah, di bidang inilah terdapat sigma 1, sigma 2. Nah, kita bagi 2. Yang sudut lancipnya kita bagi 2, dapat sigma 1 di sini kan? Nah, yang satunya lagi, yang anunya dapat sigma 3. Dari sigma 1 buat 90 derajat ke sini, dapat sigma 3. Ya? Bisa? Ada? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke simple shear yang banyak terjadi di alam ya. Pak, bertanya dulu, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan, Bos. Enggal, Pak. Silakan, Enggal. Iya, Pak, memastikan aja, Pak. Berarti setelah kita dapat sigma 1, 2, 3-nya itu kita bisa tahu ya, Pak, antar sesarnya gitu, Pak. Bidangnya atau gimana? Tahu. Iya kan? Jadi kalau kamu mempunyai arah bereksiasi, diterapkan aja posisi sigma 1, sigma 2 kan, gerakan sesar kan tahu kan itu. Apakah dia oblik mendatar, oblik turun, atau oblik naik kan gitu. Baik, Pak. Bisa. Pakai Anderson tadi ya, Pak? Nah, Anderson ya. Ini simple shear ini saya lebih jelaskan di sini nih, ya. Baik, Pak. Ya. Ini lihat ya, gambar sebelah kiri ini kan. Ini ada gerakan yang dekstral ya begini. Kalau seandainya sesar mendatar ya. Ini dekstral begini kan. Ini simple shear-nya begini. Satu ke sana, satu ke sini. Nah, karena ini adalah satuan vektor, dia harus terurai kan. Bisa terurai kan. Satu terurainya yang hasilnya C itu kompresi, E itu extension. Nah, kembali lagi ke konsep pure shear. Kalau ada tekanan arah begini, dia membentuk shear fracture seperti gini pasangan kan? Ya. Bisa? Membentuk lipatan, membentuk jadi arah ini menjadi sesar mendatar, ini bisa sesar naik. Ini adalah tensional fracture. Kan begitu. Iya, gitu. Woi. Enggal. Iya, Pak. Mana enggal itu? Ya, itu. Nah, ini. Nah, gerakan sesar ini tidak ada, kita nggak sulit untuk dapat di lapangan, apalagi kalau kita kerja di dalam zona. Bidangnya mana? Nggak tahu kan, ini zona sesar ini kan. Tapi struktur penyerta yang ada di dalam sini, ini semuanya ini, apakah dia shear fracture yang bisa menjadi microfold, menjadi sesar minor, ya, atau tensional fracture,
atau lipatan. Nah, itu yang kita ukur, ya. Kita ukur. Nah, kita terjemahkan dalam bahasa bahasa angka, bahasa numerik, itu yang kita dengan struktur bidang, ya. Struktur bidang kita itu apakah dia shear fracture, itu struktur bidang, kita ukur aja strike-nya berapa, dip-nya berapa, ya kan? Nah, kalau dia nanti bergerak ini jadi shear fracture-nya bergerak menjadi sesar dan bentuknya minor, di mana kita percaya bahwa sesar minor ini akibat gerakan daripada ini, itu kita ukur lagi itunya striation-nya, ya, garis-garisnya diterjemahkan dalam struktur bidang, ya kan, struktur garis, ya kan. Nah, berapa itunya, berapa trench-nya, berapa planks-nya, dan berapa pitch-nya atau rake-nya, kan begitu. Yang kita sepakat rake-nya itu adalah yang lancip, ya kan itu, ya gitu. Nah, ini saya cuma mengulang di praktikum. Adakah yang nggak lulus praktikum struktur yang ikut karang sambung? Waduh, nggak ada yang jawab ya. Lulus, Pak. Lulus semua nggak nih? Lulus, Pak. Aduh, alhamdulillah. Berarti sudah Alhamdulillah, memenuhi Pak. syarat karang sambungnya. Adakah yang dapat nilai A? Aduh. Enggal, Pak, enggal. Oh, enggal dapat nilai A. Oke. Enggak, Ya. Pak, enggak, Pak. Saya B, Pak. Enggal itu yang orang tuanya di Sumba ya, enggal? Betul, Pak. Itu kan Bapak lalu sering telepon gue ini. Karena ada nanti ya. Ya. Enggak, udah ambil tugas air aja di sana di Sumba, aman dari Covid itu kan gitu. Ini enggal ini nih, ya, ini ya. Jadi kalau saya mempelajari struktur ini, apakah berupa kekar atau berupa sesar minor, itu sama saja saya bisa menjawab gerakan sesar ini kan? Ya, kenapa? Karena saya bisa mengetahui posisi daripada sigma 1 daripada ini kan? Ya, bisa. Nah itu, nah oleh sebab itu nanti akan diterangkan sama Alvin. Ini angka-angkanya bagaimana anunya kan? Dulu saya tidak pakai software, jadi kita mempergunakan ini saja, ya. Ini bahwa ini kalau terjadi begini, lipatan ini begini, lipatan ini, sumbu lipatan ini akan membentuk sudut tumpul terhadap gerakan sesar, ya. Seperti ini, bisa lihat nggak ini? Ini ada, misalnya ini ada sesar begini, terus ada lipatan begini, dia akan membentuk sudut tumpul, begitu kan? Ya. Ya, Pak. Nah itulah makanya kalau kita mengumpulkan semua data lipatan, kita perlu mengambil arah sumbunya, ya. Nah bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai counter, kita pakai SmithNet, kita pakai Polar, kita counter, nah, jadi sehingga kita dapat harga umum. Itu yang saya laksanakan waktu karang sambung, semua manual, ya, tidak ada itu, ya, untuk menentukan gerak ini. Itu. Nah kalau sekarang berapapun data yang kamu ambil, sudah masukkan di komputer, dia keluar langsung posisi dari sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ya, dari situ baru kita bisa analisa, ya kan begitu. Nah, ini penggambaran sampingnya ini menggambarkan begini. Ya, ini satu dulu yang simple shear ini. Ya, jadi ini simple shear-nya, jadi terjadi simple shear, terjadi pasangan, ya. Pasangan ini yang kadang-kadang orang sebut cradle kan begini. Ya. Ini pasangan ini digambarkan begini. Jadi strain ellipsoid-nya seperti gini, arahnya begini. Nah, kalau dia ditekan begini, arah lipatannya begini, kan begitu. Nah, kalau dia ditekan begini, arah tensionalnya begini, kan searah dengan arah penekanannya kan. Nah, arah tensionalnya itu selalu membentuk sudut lancip terhadap gerakan sesar, ya. Nah, ini sesar naik ini, arah tekanannya begini, ya. Ini digabung 1, 2, 3, 4 digabung seluruhnya di sini. Ini yang ada di lapangan, ya. Ini ada di lapangan. Jadi Anda harus mengukur shear fracture, mengukur tension fracture, mengukur lipatan, ya. Nah, kadang-kadang shear fracture-nya bisa menjadi sesar sesar mendatar, mikro volt, ya. Sesar mendatar, sesar naik, sesar normal, ya begitu. Ya, gitu. Nah, itu yang kita ukur, ya. Nah, semua itu akibat gerakan simple shear begini. Nah, kalau simple shear begini sulit untuk kita dapatnya ini gerakannya di mana bidangnya nggak tahu di mana bidangnya kan ini karena dia berupa zona kan begitu tuh.
Oke? Sudah, Bos? Sudah. Oke. Nah, Nah, sudah. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Alven ini nih. Alven dijelaskan sama Alven di 3 lokasi ini apa-apa saja ya, gitu tuh. Jadi tensional fracture ini kalau Anda lihat kalau ini sesarnya yang bergerak, ya, ini tensional fracture kalau ini sesarnya bergerak, ini gerakan sesarnya ini kalau Anda sambung ke atas ini, dia selalu membentuk sudut lancip. Kalau sumbu lipatannya selalu membentuk sudut tumpul, ya. Begitu. Nah, itu. Tapi sekarang nanti kita lihat, kita pakai software, dia nanti mengurus menghitung sendiri ya di mana posisi sigma 1, sigma 2, sigma 3 sehingga posisi itu kalau kita dapat sehingga kita bisa menganalisa mencari bidangnya secara perhitungan kan gitu. Nah, sesar kita lihat ya, sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Sifat pergeserannya itu bisa mendatar, bisa miring, bisa oblik, ya, bisa naik, bisa turun. Mempelajari geometri, bentuk, ukuran, arah, dan polanya. Mempelajari mekanisme pergerakan. Jadi ada urutannya kan, ada analisa deskriptif, ada analisa kinematika, ada analisa dinamik, ya. Ya. Analisa deskripsi itu kalau ada lihat di lapangan, Anda lihat, oh di situ ada sesar, sudah berhenti sampai situ sesarnya, ya. Tapi kalau kamu lihat di sana, kamu mengatakan, oh di sana ada sesar normal. Nah, itu masuk ke kinematika. Ya. Nah, kalau di sana kamu bilang, oh sesar normalnya itu akibat ditekan dari arah ini, arah ini, arah ini. Nah, itu Anda masuk analisa dinamik. Itu yang kita nanti tujuannya ke sana. Ya. Gitu. Oke. Nah, di dalam sesar itu ada yang kita kenal sebagai cermin sesar atau silicon site, ada yang disebut dengan garis-garis atau striation ya. Silicon site atau cermin sesar adalah gejala yang tampak pada permukaan bidang-bidang yang tergeser. Ya, dapat terbentuk pada bidang sesar atau bidang-bidang kekar yang menyertainya. Struktur tersebut merupakan bidang-bidang halus ya, karena digeser kan dengan gores-goresan striation yang seolah-olah dipoles ya. Makanya disebut cermin sesar ya. Nah, sering disertai dengan jenjang-jenjang step ya, yang merupakan kekar yang terbentuk akibat gerak relatif dari bidang tersebut. Itu reason. Jadi seperti dipoles. Nah, bisa terjadi di batuan batu pasir, batuan beku, bisa terjadi batuan sedimen, bisa terjadi sedimen itu bisa batu pasir, bisa di lempung ya. Kalau lempung itu seperti mengkilap itu ya, dia sangat hancur, itu yang kita kenal sebagai scaly clay kan begitu ya. Nah, ada garis-garisnya, ada striation-nya. Nah, kalau dia berupa sesar, striation ini menjadi persoalan. Harus diukur berupa struktur garis. Berapa arahnya, ya, berapa planks-nya, dan berapa pitch-nya. Karena itu yang diminta di dalam software kita, ya, gitu. Ya. Tuh. Nah, bidang halusnya, jadi struktur tersebut merupakan bidang halusnya, gitu. Halus itu tergantung daripada sifat batuan yang dianukan lewat ya. Kalau dia melewati batuan lempung, dia sangat halus ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai gouge ya, Nah, bisa berubah, bisa mengalami satu proses perubahan unsur-unsur, dia kita kenal sebagai milonit. Kalau batuannya filit namanya filonit. Tapi kalau dia kasar, batuan beku ya, hard rock ya, kasar, dia tidak meninggalkan sangat halus, tapi dia pecah-pecah hancur. Itu yang kita sebut dengan breksi sesar. Ya, semua itu gouge ya, milonit, breksi sesar itu kan mencerminkan arah strike daripada sesar itu. Ya, jadi kalau kita ukur arah daripada breksiasi, arah daripada milonit apa segala itu tidak lain kita sudah mengukur arah strike daripada sesar itu ya gitu. Nah, ini contoh kan, tuh lihat nih contoh ya, ini sesaatnya terjadi pergerakan bidang yang hilang itu, ini bidang hilang ini terjadi ini akan menjadi mengkilap karena tergores kan, ini fracture ya, tergores. Nah, dia kadang-kadang membentuk ini step-step ini ya, tangga-tangga begini. Ya, tergantung tangganya terbentuk oleh kekar apa. Nanti kita lihat itu ini.
Nah ini, nah sehingga kita bisa menentukan geraknya. Seperti contohnya nih, ya ada tangga-tangganya itu. Nah, jadi apakah pensil itu bergerak ke bawah atau ke atas? Itu yang kita bisa memperhatikan ini, memperhatikan tangga-tangga ini, ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ini? Lihat ini. Hei, waduh, susah ini. Ini masih ada, Fen? Fen, masih ada kuliahnya nih? Masih ada, Pak Alif. Oh, masih ada ya? Oh. Masih. Ini agak sulit, tapi kok tidak ada yang bertanya ini gimana sih ini. Atau saya tanya dulu ini. Kalau lihat gambar begini itu kira-kira bidang yang hilang ini bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan gitu tuh? Ke kiri, Pak. Ke kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri. Kenapa ke kirinya, Bos? Ada struktur Kalau ke kanan tangganya, nggak Pak. bisa. Ada. Kalau ke kanan nggak bisa. Kalau ke kanan nggak bisa. Betul, Pak. Ya, nanti kita lihat itu. Jadi tergantung daripada tangga-tangganya ini, apakah dia tension fracture atau shear fracture kan gitu. Nanti lihat di gambarnya. Ini contoh aja. Nah ini juga ini ada lagi nih kan begitu. Contohnya kan itu ada juga berupa step-step. Ini juga ada kan begitu. Walaupun kecil ya. Ini juga ada kan begitu. Ini juga ada. Nah makanya Anda dibutuhkan untuk membeli buku itu, buku lapangan. Karena di dalam itu ada ini. Jadi ini Anda bisa lihat ini nih, yang di samping ini, ya. Nah ini daerah disertasinya Pak Mino ini di sesar mendatar yang ada di Papua ya, itu, ya. Ini, nah ini, itu lihat itu coba lihat kan, ada yang disebut apa itu tuh? Ya nomor A, ya ada scoring ya, ada groove, ada struktur tangga dan mineral itu lihat baik-baik itu struktur tangganya itu tuh. Jadi kan bisa terjadi terbalik kan tergantung daripada tangganya itu dibentuk oleh apa kan. Nah kalau tangganya seperti begini ya oke lah, bisa kita mengatakan bahwa itu dia ditarik kemana itu kan. Kalau tangganya begini gimana? Ini kan ada dua kan beda, ada shear fracture, ada tension fracture. Nah, itu sama-sama buat tangga kan gitu. Nah, itu lihat ya. Tuh ini kalau dia tangganya seperti gini, ini kan tension fracture ya. Nah, saya bilang tadi tension fracture itu membentuk sudut lancip. Jadi kalau ada tension begini, jadi ini gerakan di bidang bawah itu dia membentuk sudut lancip sini ini kan. Sudut lancip. Di atasnya juga sudut lancip. Ya, gerakan begitu. Ya, gitu. Nah, ada bentuk ini stelolit ini, bentuknya stelolit begini. Kalau stelolit ini benar itu tuh coba lihat itu ditekankan ini tangganya ini kan terbalik dengan itu kamu yang kamu interpretasi kan, tangganya seperti begini ya, tapi bagian atas itu bergerak ke sana ke atas, jadi menekankan tangga itu, sedangkan bagian bawahnya bergerak ke bawah. Nah kalau Anda lihat tadi yang ini, nah ini tadi kan perdebatannya, apakah dia ke kiri atau ke kanan kan? Iya. Halo. Kalau ini stelolit gimana jadinya? Pensil itu bergerak kemana? Kalau dia stelolit. Kalau tangga-tangganya berupa stelolit, kira-kira pensilnya bergerak kemana? Pensilnya itu ada bidang di atas ya, kecuali tergantung. Pensilnya itu kamu masukkan itu bagian dari bidang yang ada di gambar atau bidang yang sudah hilang di atasnya. Banyak. Oke. Yang dapat A bos, apa Enggal dapat A. Enggal takut ditanya karena langsung bilang B pada dapat A dia. Beneran Pak, saya kira. Coba itu tuh. Kalau pensilnya itu merupakan bagian
bagian daripada bidang sini, garis-garis itu, kira-kira bidang itu bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau seandainya ini steroid. Kanan, Mbak. Kanan, nah itu artinya. Terus bidang yang hilang, bidang yang di atasnya bergerak kemana? Kiri, Pak. Ke kiri. Berarti tangganya itu tertarik ya, begitu? Iya, betul, Pak. Padahal ini steroid. Nah, sekarang lihat gambarnya situ. Lihat gambarnya sini. Kalau dia steroid begitu. Nah, lihat kalau dia steroid seperti gini. Ini steroid begitu. Kelihatan kan nanti Kiri, kan? Pak. Nah, jadi apa? Kebalik kan? Balik, Pak. Bidang yang hilang itu menekan ke situ kan? Jadi bentuk tangga itu karena ditekan kan? Begitu kan? Gitu. Iya. Betul, Pak. Gitu kan. Jadi itu ya. Oke. Nah, itu kalau jadi ini nanti ada kita belum tahu kan, baru besok rapat ya. Nah, gambar yang berikutnya ini ada semua dalam buku, itu makanya kan ada yang disebut dengan apa namanya itu ya. Kita kenal, ada yang kita kenal sebagai disebut yang penting aja lah, misalnya triangular plakmar itu. Ya, plakmar itu adalah butiran daripada batuan itu tertekan. Jadi ini karena dia sifatnya shearing kan, shearing itu ditekan ya tertekan, artinya dia bisa membentuk seperti gini. Ini penampangnya, ini petanya kira-kira begini nih. Jadi dia ditekan baru naik ini, sehingga kita bisa menginterpretasikan begitu ya. Nah, ada yang sebut transcentic gauge kan ada. Ya, ada yang disebut step shear set kan itu, lihat itu. Nah, ini lihat ini stepnya nih, tension fracture. Tension fracture itu selalu membentuk sudut lancip ya. Ini lihat ini bagian bawahnya ini gerakan sesar ini ya. Ini sudut lancip. Sedangkan shear fracture step ini, shear itu membentuk sudut tumpul ya. Nah, kalau ada lipatan itu sudut tumpul juga sumbu lipatannya. Nah, ini dulu kita pakai dulu hipotesa ini kita pakai untuk menentukan gerak sesar. Zaman saya karang sambung. Bagaimana caranya kita ukur sebanyak mungkin untuk mendapatkan harga rata-rata ya. Nah, kita buat diagram kontur. Kalau dia dua parameter yang kita pakai, atau buat diagram roset kan begitu. Untuk mengetahui arah rata-ratanya gimana, sehingga setelah dapat arah rata-rata baru kita lihat adanya breksiasi kemana, kita terapkan itu ya, sehingga kita bisa mengetahui gerakan sesar apakah dia oblik atau pure strike slip ataupun deep slip ya. Ada pertanyaan? Nah, ini yang saya bilang tadi ini tensional terbuka, shear tertutup karena digerus, makanya sekitar ini hancur bisa membentuk gauge ya. Bisa membentuk gauge, bisa membentuk milonit, bisa membentuk filonit, bisa membentuk breksiasi di sini. Kalau ini berupa vein aja, ya. Nah, ada yang namanya hybrid ya, oblique extension joint, ya. Jadi seperti gini obliknya. Nah, itu. Nah, breksi sesar dan milonit itu bidang sesar biasanya terisi oleh bahan-bahan fragmental yang disebut sebagai breksi sesar. Ada kalanya bahan ini agak lunak dan hancur yang disebut sebagai gauge ya. Juga pada batuan metamorf menunjukkan lembar-lembar yang berupa struktur aliran. Pada bagian yang sangat intensif tingkat hancurannya, deformasinya. Zona sesar dapat berupa serbuk, berbutir halus dan lunak yang disebut sebagai milonit. Ya. Gejala-gejala ini merupakan bukti-bukti yang dapat dipakai untuk menduga kelurusan atau kemenerusan dari jalur sesar. Arah-arahnya misalnya didapatkan dari orientasi memanjangnya fragmen-fragmen atau jalur breksiasi. Arah bidang-bidang gerus atau shearing dari milonit dan sebagainya.
arah ini akan membantu untuk menentukan bidang sesar. Nah, minimal apa? Dari kalimat ini apa yang Anda bisa kesimpulan? Apa yang didapat di dalam bidang sesar itu dari arah ini? Kan dia bilang kan arah ini akan membantu untuk menentukan bidang sesar. Jadi apa yang didapat di sini? Bos, woi. Baik, Pak. Apa coba ini dari kalimat yang kuning ini gejala-gejala ini apa yang Anda dapat kalau dalam analisa struktur di lapangan ini dicerminkan oleh apa ini nih? Strike-nya, Pak. Arah-arah ini misalnya didapat dari orientasi memanjang fragmen-fragmen atau jalur breksiasi. Arah bidang-bidang gerus, shearing dari milonit dan sebagainya. Arah ini akan membantu untuk menentukan bidang sesar. Jadi apa yang didapat di sini? Woi, Tren sesar, Pak. Hah? Tren Apa? sesarnya, Pak. Bisa Siapa yang jawab ini? bisa menentukan Saya nggak tren lihat sesar, ini. Pak. Lukman, Pak. Lukman, apa tren sesar? Apa namanya itu tren sesar? Tren, Pak, bisa nentuin si arah dari sesarnya itu, Pak. Iya, jadi apa namanya? Karena ini dia sebut ini arah ini akan membantu untuk menentukan bidang sesar. Strike, Pak. Ah, itu dong strike. Namanya bidang sesar kan ada strike, ada deep-nya, kan begitu kan? Jadi bereksiasi, arah kelurusan apa segala itu mencerminkan arah daripada strike sesar itu kan? Setuju nggak? Setuju, Woi. Pak. Setuju. Yang lainnya mana sih ini? Ya, oke ya. Oke, sudah. Ini cuma ini ngasih tahu bahwa ada istilah namanya drag fall ya. Nah, drag fall itu ada dua ya. Jadi lipatan seretan ya. Lipatan seretan akibat sesar. Nah, umumnya normalnya kalau dia diseret seperti begini, itu dia membentuk normal begini. Jadi sesuai itu. Tapi ada yang kebalikan seperti ini. Dia sesarnya sesar normal, tapi drag-nya itu terbalik arah. Itu makanya kita sebut sebagai reverse drag. Ya, ini namanya reverse drag, ini drag. Kalau dapat drag-nya, kita sudah bisa menentukan langsung gerakan sesar itu, tanda panah itu. Tapi kalau saya tidak menentukan tanda panah itu belum tentu sesarnya sesar naik. Ya. Naik sempurna, tapi bisa oblik kan begitu. Ya, seperti di tanda bawah ini ya, tanda bawah ini kan nggak ditentuin tandanya, nggak seperti di atas sini. Ya, di atas ini kan ditentuin tangga arah panahnya. Di bawah sini kan nggak ada. Jadi bisa saja ini gerakannya tidak harus mengikuti bidang ini, tapi dia oblik ya, miring terhadap bidang ini. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada tandanya seperti gini, itu yang namanya pure, bahwa dia sudah kita nyatakan sebagai gerakan yang oke. Ada pertanyaan, Bos? Nah, ini tugas Anda nanti ini. Nah, ada 3 lokasi nanti akan dijelaskan. Dan kemarin saya lihat tuh Alven sudah mengirimkan videonya ya. Nah, ada yang namanya Sungai Loulo. Yang satu ini, Sungai Loulo ini semua unsur strukturnya itu ada di batuan filit, batuan metamorfosa. Ya kan begitu ya. Filit. Unsur 2 ini ada di batuan-batuan yang keras, hard rock, berupa lava bantal, ada juga di bagian berupa lempungnya, ya, di dalam di bagian dalamnya. Yang ketiga ini adalah batuan sedimen, ya, ini Soka, ini ini Kalimandala, ini Loulo. Ya, kita lihat satu persatu ya. Ini, jadi Loulonya itu nih, ya, ini ada kali Loulo sini. Kita itu saya kelihatan pointersnya, Bos. Bos. Kelihatan, Pak. Ini masih highlight. Nah, ini pointernya ini kita menduga bahwa ini sungai yang arah begini, itu ada gerakan sesar ini, begini ya. Nah, ini dari foto udara. Nah,
gerakan sesar ini dari foto udara dari kelurusan ini apakah sama enggak dengan arah beresiasi yang ada di sini? Ya kan? Ini arahnya begini nih. Ya, arah umumnya ini. Ya. Nah, tapi kita nggak tahu jenisnya apa. Apakah sesar naik, sesar normal, atau oblik normal, oblik naik, atau sesar mendatar. Ya, kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu kita harus cari. Nah, kita ukurlah semua struktur yang terbentuk di batuan pilit itu. Ya, kita ukur apa berupa tension fracture, shear fracture, lipatan, ya, microfold atau microfold, ya, sesar minor, apa namanya, lipatan minor, apa segala kan begitu. Nah ini, di sini juga ada sini, ya, gitu. Nah sehingga di Kalimandala itu kita perlu, nah karena batuannya metamorf itu kita perlu pengukuran yang disebut dengan foliasi. Nah di foliasi itu kita tidak tahu apakah sesar ini yang membentuk foliasi atau memang sudah ada foliasinya. Nah tetapi yang jelas di lapangan foliasinya itu terlipat itu, ya. Jadi situlah itu jadi foliasi terlipat sehingga kita butuh untuk mengetahui sumbu foliasi. Untuk mendapatkan sumbu foliasi harus butuh pengukuran sayap-sayapnya, ya. Nah semua ini nanti akan dijelaskan sama Alven dan Igun, ya, begitu tuh. Alven masih ada nggak? Ben? Oh masih ada, ya. Tuh. Terus ada jalur sesar, ya. Ya. Ada float pane di situ, ada fault gauge, ya, ada silicon-side, ada striation, ya. Itu ya silicon-side, striation itu struktur garis, diukur juga, ya. Ada fault gauge itu mungkin mewakili breksiasi, ya, atau melonisasi kan itu. Ada float plane-nya, microfold, ya, itu diukur semua, itu diukur, ya. Nah ini contohnya, ini gambarnya. Nah nanti Alven kasih videonya kalau nggak salah, ya. Nah ini contoh gambar dari apa namanya? Dari singkapan pilit, ya, itu. Jadi kita lihat itu. Nah ada kelurusan berupa foliasi, ada terlipat kan, ada ini. Nah apakah foliasinya itu merupakan akibat dari gerakan sesar yang sekarang ini yang kita mau cari, atau memang foliasi sudah ada tapi karena foliasinya terlipat-lipat, itulah yang anunya kan gitu, ya. Nah terus ada zona hancuran, ya kan, ini zona hancuran yang kita mungkin kita bisa menyebut ini gouge, ya. Ini hancuran ini, ya, atau milonit, ya, gitu tuh. Nah, itu perlu pengetahuan petrologi. Apa betul ini milonit atau masih pilit, ya? Ini biasa menjadi perdebatan buat kita ininya dengan orang petrologi, dengan orang struktur kan gitu. Hancuran kan begitu. Nah, ini kita lihat itu banyak kekar-kekarnya, ini malahan ada striation ini, garis-garis di sini. Ini kelihatan ya? Anu saya mau saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bos? Kelihatan, ya? Nah, itu. Nah, terus yang Kalimandala, pengukurannya itu kan fracture. Kita cari shear fracture, tension fracture, jalur sesarnya kita lihat fault plane, breksiasi, fault zone, ya. Ada silicon side, ya. Nah, ini itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini arahnya dari analisa morfologi kita bisa melihat ada satu kelurusan arahnya begini. Yang tadi ini, yang satunya kan kelurusan arahnya begini, kita gitu. Nah, gitu. Kita lihat, tapi kita nggak tahu jenisnya apa, gitu. Makanya kita disuruh, ya, menganalisanya itu. Nah, ini barang-barangnya itu, apakah ini breksiasi atau bukan, ya. Nah, ini ada bongka-bongka, ya. Ini ada, ini Pak, itu almarhum, siapa ini, Pak Mino atau Pak Agus, ya? Pak Agus, ya. Almarhum Pak Agus di atas itu. Nah, itu ini lihat ini ada breksiasinya apa. Nah, ini bongka-bongka begitu. Nah, ini coba lihat itu ada blok-blok begini yang mengarahkan ada kesejajaran gitu kan begitu. Nah itu kira-kira itu gitu, ya. Ini apa kira-kira arah sesarnya begitu, tetapi kita nggak tahu jenisnya. Anda sekarang disuruh sama Alven dan harus dikumpulkan dalam 2 hari ke depan. Nggak tahu ya. Tanggal berapa, Ben? 5, 6, 7 ya? 7. Ya? Itu. Tanggal 7 kan itu. Nah, itu. Ya. Nah, tuh. Lo ulos itu, ini lo ulonya, ini Kalimandalanya kan gitu. Ini Kalimandala ini lo ulo, ini Kalimandala ini kan. Lihat, ini Soka. Yang ini nanti kita ini Soka. Ya, kita lihat sini.
Ini batuannya batuan soft rock ya, batuan sedimen semua ini. Tapi dia menyimpan ya. Ini Soka. Kita lihat nih lokasi ketiga Soka. Ya, nih Soka ini. Ini sungai Soka ini ya. Nah, ya. Naik ke atas itu. Nah, itu apa yang kita lihat sana? Kita mencoba memindahkan itu struktur yang kita lihat di lapangan ke peta Anda. Jadi Anda coba belajar membuat peta struktur ya. Jadi lipatan lihat di situ, ada sesar di situ, ada bidangnya, ada pergerakannya, ada fracture, ada tension gas dan lain-lainnya. Nah, itu ini ya struktur sesarnya itu lihat itu ya. Nah, ada. Nah, itu kita lihat sebelumnya kita kumpul dulu, kita jelaskan itu baru kita naik ke atas ya. Nah, itu. Nah, ini mulai ada terlipat di sini ya, diukur ya. Nah, terus ini ada anti clean sini ya. Kita ukur ya. Ini nah videonya kalau nggak salah Alvin sudah buat ya. Videonya itu kita ukur. Nah, kita interpretasi kira-kira begini kan begitu. Nah, ada model seperti gitu juga ya. Ada terlipat begini, terjal kan. Nah, ini kita perkirakan kemungkinan di sini ada fault nggak ini? Ya. Apakah cuma satu atau banyak yang kecil-kecilan, karena ini detail pengukurannya ya, kita sudah buat plan table. Petanya ini kita sudah buat secara plan table sangat detail ya. Ini strukturnya ya. Itu nih lihat ada beberapa banyak struktur di sini. Kita lihat sini ya. Nah, tuh. Ini interpretasi kita ini, tapi ini belum tentu benar. Ini pura-pura aja. Jadi jangan percaya ini ya. Nih, ya gitu. Kira-kira begitu, ya. Nah, itu lihat itu ada di sebelah sini ada anti clean. Nah, ini ada orang ada lipatan sana. Di sini ada retakan-retakan di batuan sini kan, tensionnya gitu. Nah, ini apakah ada sesar nggak sini lewat sini, main ke sana kan? Nah, terus ada lagi sesar begitu. Jadi cuma satu kan begitu. Ada lagi sesar ke sana. Kira-kira begitu ya. Nah, ini lipatan kan itu. Nah, silicon side di sini kita jumpai di sini ada silicon side ya. Nah, silicon side. Nah, itu kita coba hitung ya. Kita mengamati semua struktur yang ada di situ ya. Nah, itu apakah ada begitu ya. Nah, ini tali ya, tali kita di situ. Nah, situ apakah di situ ada? Kita lihat di sini apakah ada ya sesarnya begitu ya. Nah, di situ juga. Nah, di sini juga apakah ada sesarnya? Kita buat aja ya. Nah, itu ada ini ada kekar-kekar itu tadi ya. Nah, itu lihat ya, ada ini lihat itu ada tension fracture kan arahnya begitu. Jadi kalau ada tension fracture begini, ada sesar begini, kira-kira gimana gerakannya bisa kan? Nah, ini ada tension fracture, ini ada sesar ini, ada sesar arahnya begini, ini ada sesar begini. Nah, ini sesarnya begini. Nah, gitu. Nah, ini ada tension fracture arahnya begini, ya kan? Nah, arahnya begini, tension fracture arahnya begini. Nah, kira-kira gerakan sesar ini bisa ditahu kan? Bisa, Bos? Woi. Ya, Pak. Bisa lihat? Bisa lihat. Nah, ini tension fracture ini. Bisa, Pak. Ini ada sesarnya begini kan? Itu gunanya nanti. Itu dipetakan semua. Nah, ini ada tension fracture ini. Ini ada tension fracture, ini ada sesar di sini. Ya. Nah, itu bisa ditahu kan jenisnya. Nah, itu ada sesarnya kan? Itu tension fracture, itu kan gitu. Nah, ya. Nah, di sini juga ada fracture banyak ya. Nah, oke, nah ini ada dibuat ini bidang miring ke selatan ya, itu. Nah, ini asisten ini bos total ini terjadi totalnya. Ini, nah itu ada kekar-kekar begini. Nah, kekar-kekar begini itu apakah kekar akibat gaya atau karena dia terlipat terjadi seperti gini. Kalau satu batuan terlipat itu bisa terjadi tensional fracture begini,
ya bisa juga terjadi shear fracture seperti gini. Jadi dia jadi begini, ya di bidangnya itu, di bidangnya banyak itu, ya tergantung lihat ini apakah ini tension fracture ini, itu yang Anda harus jawab, ya. Nah itu ini lapisannya, ini lapisannya amburadul. Nah sini apakah amburadul lapisan ini akibat pengaruh sesar atau karena itu aslinya dari sana, karena munculnya adanya selam-selam di sini, kan begitu. Nah itu Anda yang harus ke lapangan begitu. Ya, nah ini dicoba. Nah ini kira-kira pertanyaan ini sungainya Anda buat begini kan? Ya kita mengharapkan Anda di sini meletakkan yang tadi Anda ke lapangan, nanti dikasih videonya. Pertanyaan ini Anda tarik, ya. Tarik itu mana sesarnya, ya ini lebih detailnya lagi. Nah, kira-kira begini. Yang tadi kita lihat ada sincline, ada anticline, ya. Oh, ada fracture, ada sesar begini gitu. Nah, setelah sudah jadi peta ini kita pindahkan aja di peta ini. Ini yang akan dianukan sama Alvin, ya. Baru kita coba mengajarkan Anda buat penampang W, buat penampang C, buat penampang E. Ya, kira-kira begini kan itu. Jadi kita bisa lihat kan anunya gitu. Ya. Oke, ini yang lama-lama. Ada pertanyaan? Halo? Woi. Waduh. Pada enggak ada. Belum ada, Pak. Tapi udah paham ya? Itu nanti akan didetailkan sama Pak Alfred, ya. Nah, ini apa namanya, saya tampilkan ini yang baju biru ini almarhum Sukendar Asikin, inilah pendiri Karansambung, ya. Ini Pak Sukendar Asikin, ini orang geodinamik juga Pak Nur Asis Manggesari, almarhum juga. Ini Pak Bambang Priyadi, ya. Ini Ibu Emi, ini Pak Benyamin, ini saya lah, nggak apa-apa, ya. Gitu. Oke, sudah selesai kuliahnya kan, jadi kita punya kan, jadi all geologists never die kan, jadi walaupun kita sudah tua-tua begini kan, tapi masih kuat jalan lah bos, ya gitu. Nah makanya kita senang untuk ke lapangannya gitu tuh kan, gitu tuh. All geologists never dies, kata Pak Khalid. Iya, itu ada klinik juga kan begitu, ya. Nah, kita ambil lagi nih, ya. Kita ambil ya. Jadi, tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand, ya. Jadi kamu bilang begitu sama kita. Jadi kita ikutkan saya sehingga saya mengerti. Nah, itulah makanya kamu harus belajar kan begitu. Ya, dibawa ke lapangan gitu tuh. Tapi kursinya dibubarin ya gitu. Apa-apalah. Nah, semua dosen yang hadir sini kan berkeinginan bahwa kita akan menjadikan Anda ini good, better, best, ya, baik, lebih baik, terbaik, never let it rest, always do your best, till your better best, ya. Jangan pernah beristirahat, selalu lakukan yang terbaik hingga yang lebih baik menjadi yang terbaik. Jadi kalau ada tugas jangan mengeluh, kerjakan aja gitu, ya, sampai titik darah terakhir gitu tuh. Oke, bos. Sudah kita baca doa aja dulu ya, doa penutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Doa ini tuh hanya untuk kalau saya dalam mengajar itu ada salah-salah kata sehingga Anda tersinggung apa segala, mudah-mudahan saya baca doa ini diampuni dosa-dosa saya. Begitupun juga Anda ya, diampunilah dosa-dosa Anda kalau Anda tidak mau bertanya kan gitu tuh. Apa-apa lah gitu tuh. Oke, sama Alvin aja yang tanyanya ya. Oke. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.